Di tengah keberagaman bangsa Indonesia, perbedaan agama, suku, dan budaya adalah anugerah yang harus dijaga. Moderasi beragama hadir sebagai jembatan, bukan tembok. Ia bukan tentang menyeragamkan keyakinan, tetapi tentang bagaimana kita saling menghargai, hidup berdampingan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam video ini, saya Musliani, peserta PKDP tahun 2025. Mari kita pahami lebih dalam apa itu moderasi beragama, mengapa penting, dan bagaimana kita bisa menjadi bagian dari solusi menuju harmoni sosial yang damai dan berkeadilan. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Kriteria pertama adalah komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Moderasi beragama menegaskan bahwa mencintai tanah air dan menjaga kedaulatan negara adalah bagian dari ajaran agama. Mereka yang moderat meyakini bahwa beragama tidak boleh bertentangan dengan loyalitas kepada negara. Tidak ada dikotomi antara menjadi warga negara yang baik dan umat beragama yang taat. Yang kedua, toleransi. Toleransi berarti menerima dan menghargai perbedaan, baik dalam keyakinan, praktek keagamaan, maupun pilihan hidup lainnya. Dalam konteks moderasi beragama, toleransi mencakup kemampuan menerima keberagaman mazhab, agama, suku, dan budaya. Orang yang moderat tidak mudah menghakimi, serta membuka ruang dialog dan kerjasama lintas agama dan keyakinan. Yang ketiga, anti kekerasan. Moderasi beragama menolak segala bentuk kekerasan, baik secara fisik, verbal, maupun simbolik. Atas nama agama, orang yang moderat tidak menjadikan agama sebagai alat pembenaran untuk melakukan kekerasan atau menebar kebencian. Mereka mengedepankan pendekatan damai, dialog, dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan. Yang keempat, penerimaan terhadap tradisi lokal. Salah satu ciri khas moderasi beragama di Indonesia adalah keterbukaan terhadap tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Tradisi atau budaya lokal dapat menjadi medium yang efektif dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan secara damai dan santun. Orang yang moderat tidak menolak tradisi secara kaku, tetapi memilih dengan bijak mana yang perlu dipertahankan, dimodifikasi, atau ditinggalkan. Yang kelima, akomodatif terhadap budaya lokal. Perbedaan dengan sekedar menerima, sikap akomodatif menandakan kemampuan agama untuk menyesuaikan diri dengan konteks budaya masyarakat tanpa kehilangan substansi ajaran. Dalam praktek moderasi beragama, agama dan budaya saling mengisi dan memperkaya. Hal ini menciptakan harmoni antara ajaran agama dan praktik sosial masyarakat. Yang keenam, keadilan gender. Kriteria ini menekankan pentingnya memberikan perilaku adil kepada laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termaksud dalam beragama. Moderasi beragama mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial keagamaan serta menjunjung tinggi martabat dan hak-hak perempuan sebagaimana laki-laki. Pemahaman keagamaan yang moderat tidak mendiskriminasi atas dasar gender. Ketujuh, keseimbangan hak dan kewajiban. Orang yang moderat menyadari bahwa setiap individu memiliki hak tetapi juga kewajiban. Dalam kehidupan beragama, penting untuk tidak hanya menuntut hak, misalnya hak beribadah, tetapi juga menjalankan kewajiban, misalnya menghormati hak beragama orang lain. Keseimbangan ini menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan mencegah dominasi satu kelompok atas yang lain. Yang kedelapan, musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Moderasi beragama
menganjurkan penyelesaian konflik melalui musyawarah, bukan dengan kekerasan atau pemaksaan kehendak. Musyawarah adalah nilai universal dalam agama dan budaya Indonesia yang memungkinkan adanya kesepakatan bersama berdasarkan pertimbangan akal sehat, empati, dan rasa keadilan. Kesembilan, pemihakan terhadap kaum lemah. Ajaran agama yang moderat selalu berpihak pada kaum lemah dan terpinggirkan. Mereka yang mempraktikkan moderasi beragama aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial, membantu yang miskin, dan memperhatikan yang tertindas. Moderasi bukan hanya soal sikap beragama yang seimbang, tetapi juga bagaimana keberagaman diwujudkan dalam bentuk keberpihakan kepada kemanusiaan.